Hao-Ren sedikit lega saat mendengar berita itu. "Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit," kata Zhao Guang sambil mengambil kuncinya. "Baik." Hao-Ren segera bangun dari sofa. Zhao Yanzi juga mengikutinya ke pintu. Zhao Guang melaju dengan lancar, dan mereka mencapai rumah sakit timur dalam 20 menit. Dia menghubungi Zhao Hongyu dan menemukan bahwa nenek Hao-Ren berada dalam kondisi yang stabil dan ditempatkan di tempat tidur rumah sakit. Mereka berjalan sepanjang tangga melalui lorong yang tenang. Kemudian mereka sampai ke ruang yang Zhao Hongyu sebutkan. Ada 4 tempat tidur, dan 3 tempat tidur lainnya diisi oleh pasien lansia lainnya. Zhao Hongyu tidak ingin Zhao Yanzi berisik, sehingga dia membuat isyarat menyuruh diam ke arahnya sebelum mereka masuk. Nenek Hao-Ren terbaring telentang di tempat tidur dan dia mengenakan infus larutan garam di tangannya. Matanya tertutup, dan napasnya terlihat teratur. Kerutan di wajahnya seperti lembah-lembah di antara bukit-bukit. Dokter berkata dia akan sehat setelah beristirahat selama 2 hari. Zhao Hongyu melangkah ke depan dan berkata pada Hao-Ren dengan lembut, "Terima kasih, Bibi." Hao-Ren merasa lega dan berjalan ke sana untuk melihat neneknya. Karena ini keadaan darurat, dia harus masuk ke bangsal biasa seperti ini. Aku akan berbicara kepada mereka besok dan melihat apakah mereka bisa memindahkannya ke ruangan sendiri. Zhao Hongyu berbisik pada Hao-Ren dari belakang. Tidak apa-apa, Hao-Ren berbalik, tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadanya. Aku harus membayar setumpuk surat tilang besok. Tetapi aku sudah punya janji dengan Philip Stark karena dia ingin mengunjungi studioku. Jadi, aku tidak punya waktu untuk membayar. Zhao Hongyu berbisik ke telinga Zhao Guang. Hao-Ren duduk di sebelah neneknya dan melihat dengan saksama ke arah neneknya. Dia menangkap apa yang Zhao Hongyu bisikan, dan dia memikirkan bagaimana Zhao Hongyu telah membantunya meski mereka tidak punya hubungan. Dia sangat berterima kasih padanya. "Biarkan aku membayar surat tilangnya, Bibi." Dia berbalik ke arah Zhao Hongyu dan berkata. Dia terkejut akan ketajaman pendengaran Hao-Ren. Setelah beberapa saat terdiam, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak apa. Hanya ada 2 atau 3 saja." Zhao Guang melihat ke arah Hao-Ren dan berpikir sebentar. Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu berhasil melewati level kedua gulungan konsentrasi jiwa, Ren?" Hao-Ren mengangguk. Dia begitu khawatir tentang neneknya sehingga dia lupa mengabarkan berita bagus itu pada Zhao Guang. "Tidak heran aku merasakan sesuatu yang berbeda padamu. Kelima indramu juga telah semakin tajam." Zhao Guang tiba-tiba mengerti. 5 indera. Hao-Ren bingung. Ya, 5 indera: melihat, mendengar, membaui, merasa, dan menyentuh. Zhao Guang menerangkan. Hao-Ren tidak merasakan sesuatu yang istimewa, tetapi karena Zhao Guang mengatakan kelima inderanya ditingkatkan, maka itu pasti yang telah terjadi. Zhao Yanzi, yang berada di sebelah Hao-Ren, melihat ke arahnya dengan terkejut. Dia berpikir, belum terlalu lama, dan dia sudah melewati level kedua gulungan konsentrasi jiwa. Aku memakan eliksir 1 seperti permen di rumah dan baru saja mencapai level kan. Kamu sebaiknya menemani nenekmu karena dia baik-baik saja. Besok, di sekolah, jadi aku akan membawanya pulang ke rumah. Oh,
Aku telah membayar biaya rawat inap dan biaya perawatan, dan aku juga telah membayar 6.000 yuan sebagai deposit tambahan. Nenekmu dapat beristirahat menyembuhkan dirinya di sini dan aku akan datang besok jika aku ada waktu, Sao Hongyu berkata pada Hao-Ren. Aku akan membayar Bibi kembali. Terima kasih, Bibi. Hao-Ren berkata dengan tulus. Itu bukan jumlah uang yang banyak, jadi tidak perlu khawatir. Merawatnya adalah prioritasmu. Zhao Hongyu menggandeng tangan Zhao Yanzi, dan ketiganya pergi. Hao-Ren tinggal di bangsal, menunggu neneknya bangun. Nenek akhirnya meraih kesadarannya saat tengah malam ketika Hao-Ren hendak jatuh tertidur. Ren. Dia memanggil dengan lembut segera saat dia melihatnya di sebelah tempat tidur. Hao-Ren segera bangun mendengar suaranya, dan menggosok matanya untuk melihat lebih jelas. Ketika dia melihat neneknya bangun, dia memanggil dengan gembira. Nenek. Kemudian dia segera menutup mulutnya saat dia ingat masih banyak lansia lainnya di dalam ruangan itu. Kenapa aku di sini? Neneknya bertanya. Nenek pingsan di rumah, jadi kami membawamu ke rumah sakit. Hao-Ren menjawab ringan. Oh, sekarang aku ingat. Aku sedang membersihkan rumah, tapi aku tidak ingat apa yang terjadi kemudian. Dia menaikkan tangan kurusnya dan mencubit dahinya saat dia melanjutkan, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya di sekolah? Hao-Ren mengatakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia mengganti identitas Zhao Hongyu dari ibu mertua menjadi ibu muridnya. Kalau begitu, mereka keluarga baik-baik. Aku harus berterima kasih secara pribadi setelah aku sembuh. Nenek menghela napas. Dia terlalu lemah untuk meneruskan pembicaraan mereka. Jadi Hao-Ren membujuknya untuk beristirahat lebih lama lagi karena dia tidak mau neneknya pingsan lagi. Saat nenek melihat pada cucu laki-lakinya yang berbakti, dia merasa senang dan melupakan kondisi kesehatannya. Saat matahari terbit, seorang perawat membawakan makan pagi, dan Hao-Ren mengambil makanan itu darinya dan menyuapi neneknya dengan hati-hati. Ren, hari ini hari Jumat, jadi kamu masih harus ke sekolah, bukan? Nenek bertanya saat Hao-Ren mengangkat sesendok penuh sup. Tidak apa-apa. Aku bisa mengambil libur untuk menemanimu, kata Hao-Ren segera. Dia berencana pulang akhir pekan ini untuk menemani neneknya. Tetapi dia tidak mengira sesuatu seperti ini akan terjadi. Hao-Ren merasa bersalah saat dia berpikir neneknya sendirian di rumah ketika Paman Wang tidak terlalu baik menjaganya. Namun, perkataan neneknya mengingatkannya pada Zhao Jiai dan teman-temannya. Dia menelepon mereka dan meminta mereka membantunya. Itu artinya jika guru mengabsen, Zhao Jiai dan teman-teman perlu memberitahukan situasi ini pada sang guru. Nenek harus tetap menerima infus hari ini, dan Hao-Ren, sebagai seorang cucu yang berbakti, bolak-balik mencuci handuk dan mengupas apel untuknya, melakukan apa yang dia bisa. Di sore hari, Hao-Ren menerima pesan teks dari Xie Yujia, menanyakan kondisi neneknya. Hao-Ren tahu dia pasti telah mendengar Zhao Jiai saat Zhao Jiai menjelaskannya pada sang guru, dan pesan ini adalah caranya untuk peduli padanya. Meski itu hanya sebuah pesan yang bersahabat, Hao-Ren masih merasa sedikit tergerak hatinya karena hal itu. Nenek melihat Hao-Ren ragu-ragu pada ponselnya, jadi dia tertawa. Apakah itu pacarmu?
bukan? Hauren tertawa dan mengetik. Terima kasih telah bertanya. Setelah ragu beberapa saat. Itu hal yang normal memiliki pacar di usiamu. Nenek mengangkat topik lama kembali. Hauren tahu nenek memiliki pemikiran tradisional petani pinggir kota dan percaya anak laki-laki harus mulai berpacaran di usia 20 tahun dan menikah sebelum mereka berumur 25 tahun. Namun, mengingat umurnya, bisa dimengerti nenek ingin memiliki cucu menantu perempuan secepat mungkin. Sehingga dia tidak mendebatnya. Hal yang aneh adalah, Xie Yujia selalu muncul di kepalanya kapanpun neneknya mengangkat topik ini. Seolah-olah nalurinya telah memberitahunya bahwa seorang gadis yang pintar dan pengertian seperti Xie Yujia merupakan tipe cucu menantu perempuan yang neneknya sukai. Tetapi jika kamu punya pacar, dia mungkin akan mengunjungiku sekarang saat aku sakit, bukan? Nenek tidak mau melepaskan topik ini, jadi dia sementara terus bertanya. Saat nenek menyelesaikan kalimatnya, anehnya Zhao Yanzi memasuki ruangan. Dia mengenakan seragam biru sekolahnya dan memakai ransel merah mudanya di punggungnya. Saat Zhao Yanzi melihat Hauren dan neneknya di kamar, dia memastikan dia tidak masuk ke dalam bangsal yang salah. Dia pelan-pelan berjalan menuju Hauren, menoleh ke arah neneknya di tempat tidur rumah sakit, dan berkata dengan lembut, "Nenek, apa kau merasa lebih baik?" "Haha, aku merasa jauh lebih baik," nenek menjawab. Berbalik, dia bertanya pada Hauren, "Ini?" "Ah, dia Zhao Yanzi, gadis kecil yang beberapa waktu belakangan ini aku bimbing. Kau pingsan kemarin malam, dan ibunya membawamu ke rumah sakit," Hauren menjawab. Mendengar Hauren memanggilnya gadis kecil, Zhao Yanzi cemberut tidak suka. "Jadi, ini penyelamat kecilku." Nenek melihat Zhao Yanzi dengan penuh terima kasih. "Kemarilah dan biarkan nenek melihatmu dengan jelas." Zhao Yanzi mendekati tempat tidur rumah sakit saat ia melihat nenek melambai padanya. Nenek menyipitkan matanya yang sedikit berkabut dan mengamati Zhao Yanzi dengan gembira. Setelah dia melihat gadis kecil dengan ekor kuda ini sangat lembut dan imut, kelemahannya sebagai seorang tua tersentuh. Dengan lembut dia mengelus kepala Zhao Yanzi dan berkata, "Gadis kecil ini sangat cantik." Zhao Yanzi tersenyum mendengar pujian nenek. Matanya melengkung seperti bulan sabit yang terang, dan membuat nenek lebih menyukainya lagi. "Ren, Zi kecil adalah penyelamatku. Kamu harus lebih keras bekerja saat membimbingnya di masa depan." Nenek mengelus kepala gadis imut yang seperti boneka porselen ini dan berkata pada Hauren. Zhao Yanzi mendengar perkataannya dan melihat Hauren dengan bangga seolah-olah dia memperoleh pedang Xiangfang satu. Hauren hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini?" Hauren menatap Zhao Yanzi dan bertanya. "Aku hanya sekolah setengah hari pada hari Jumat. Aku pulang lebih awal dan ingin datang ke sini untuk menjenguk," kata Zhao Yanzi. Meskipun Zhao Yanzi berkata dengan tenang, Hauren tahu dia mengkhawatirkan nenek Hauren dan datang untuk menjenguknya. Dia melihat ke arah Zhao Yanzi dan berpikir, meskipun gadis kecil ini kasar saat dia berbicara, dia berhati baik. "Apakah kau sudah makan siang?" tanya Hauren padanya. "Akan pulang ke rumah dan makan," dia menjawab. "Aku akan membeli makan siang untuk nenek. Apa kau ingin aku membelikan sesuatu untukmu juga?" tanya Hauren.
Dia tahu Zhao Guang harus bekerja hari ini dan Zhao Hongyu kemungkinan sibuk menjamu orang asing. Jika Zhao Yanzi pulang ke rumah sekarang, tidak ada apapun baginya untuk dimakan. Zhao Yanzi berpikir sebentar dan meninggalkan ranselnya di kursi sebelah ranjang rumah sakit. "Aku akan pergi bersamamu," katanya. Nenek berbaring di tempat tidur rumah sakit, mendengarkan percakapan mereka dengan diam, dan berpikir, gadis kecil ini hebat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis manis ini adalah cucu menantu perempuannya. Zhao Yanzi dan Hao-Ren turun ke bawah, berjalan menuju restoran dekat rumah sakit, membeli 3 porsi makanan, dan kembali. Mungkin Hao-Ren terkejut dengan kunjungan sukarela Zhao Yanzi karena dia merasa gadis ini tidak lagi seegois seperti sebelumnya. Saat mereka kembali, beberapa perawat sedang merencanakan pemindahan nenek Hao-Ren ke kamar yang berbeda. Ini karena Zhao Hongyu menggunakan koneksi temannya dan berbicara pada pengawas rumah sakit, dan itulah mengapa rumah sakit memindahkan nenek Hao-Ren dari bangsal umum ke ruangan privat yang terbaik. Hao-Ren dan Zhao Yanzi membantu membawakan beberapa barang dan mengikuti perawat dan nenek menuju kamar privat yang menghadap selatan dengan kualitas udara yang lebih baik. Melihat Zhao Yanzi membawa banyak barang di tangannya, Hao-Ren memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Seorang perawat menarik tirai ke sisi-sisinya, dan sinar matahari yang terang dari taman di luar segera mencerahkan seluruh ruangan. Ini pastinya salah satu tempat yang terbaik di rumah sakit. Waktunya makan siang, nenek. Setelah neneknya menyesuaikan diri, Hao-Ren membawakan makan siangnya. "Kalian makan juga. Jangan biarkan dirimu kelaparan," nenek berkata sambil melihat Hao-Ren dan Zhao Yanzi. Dia merasa Zi ini, sebagai murid Hao-Ren, telah membantu lebih dari cukup hari ini. Hao-Ren dan Zhao Yanzi membuka kotak-kotak makan siang mereka. Zhao Yanzi sangat menginginkan daging babi rebus di kotak makan siang Hao-Ren, jadi Hao-Ren harus memberikannya pada Zhao Yanzi. Nenek sedikit bingung melihat mereka bertengkar, tetapi juga sangat akrab. Setelah makan siang, Hao-Ren meminta perawat mengganti cairan infus dan melihat nenek yang jatuh tertidur. Zhao Yanzi tadinya hendak pulang ke rumah, tetapi dia tinggal karena dia berpikir kamar ini luas dan nyaman, dan dia mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya di sini. Di meja depan jendela, tubuh Zhao Yanzi terlihat menjadi lebih feminim di bawah sinar matahari. Melalui cahaya, lekuk tubuhnya sempurna dalam balutan seragam sekolah biru, dan tangannya di bawah lengan baju terlihat tembus cahaya dan imut. Hao-Ren duduk di sebelahnya dan menjawab semua pertanyaannya dengan sabar. Tubuh mereka membentuk sepasang bayangan yang berpelukan di lantai kamar. Waktu berlalu, dan Zhao Yanzi menyelesaikan setengah pekerjaan rumah akhir pekannya dengan bantuan Hao-Ren. Beberapa buku pelajarannya masih di tempat Hao-Ren, dan Hao-Ren baru bisa mengembalikannya pada hari Senin. Mereka mengganti kamarnya, sebuah suara lembut terdengar. Hao-Ren dan Zhao Yanzi menenggokkan kepala mereka dan melihat Zhao Hongyu muncul dalam balutan busana bisnis di pintu. "Kenapa kau ada di sini, Zi?" Dia sedikit terkejut saat melihat Zhao Yanzi. Dari ekspresi wajah Zhao Hongyu, Hao-Ren yakin mengunjungi nenek adalah ide Zhao Yanzi sendiri. Aku datang untuk menjenguk nenek Hao-Ren." Zhao Yanzi membereskan pekerjaan rumahnya dan berkata. Zhao Hongyu tersenyum puas. Dia mungkin merasa seolah-olah Zhao Yanzi mendadak menjadi dewasa.
Hauren melihat ada banyak buah-buahan dan suplemen makanan di tangan Zhao Hongyu dan dia segera menghampirinya dan berkata, "Kenapa kau membeli begitu banyak hal untuk kami, Bibi?" "Tidak apa-apa." Zhao Hongyu tersenyum sambil meletakkan buah-buahan dan suplemen makanan di laci di sebelah tempat tidur rumah sakit. Dia bertanya pada nenek, "Apa kau baik-baik saja?" Nenek Hauren bukanlah orang bodoh dan tahu siapa Zhao Hongyu dari percakapannya dengan Zhao Yanzi. Dia duduk dan berkata, "Terima kasih telah membawa orang tua seperti diriku ke rumah sakit kemarin. Jangan mengatakan seperti itu. Itu sesuatu yang harus aku lakukan." Zhao Hongyu menjawab dengan terus terang. Nenek melanjutkan dan berkata, "Uang untuk rumah sakit." Zhao Hongyu memegang jari-jari nenek dan tidak membiarkannya melanjutkan, "Tolong jangan khawatirkan hal itu." Melihat Zhao Hongyu bersikap begitu sopan tentang masalah itu, nenek merasa tidak enak dan mengulangi, "Tidak, tidak, tidak. Bibi, tolong jangan memperlakukanku seperti orang asing. Kita keluarga," Zhao Hongyu berkata. "Keluarga?" Dengan bingung, nenek melihat Zhao Hongyu. Hauren merasa jantungnya seperti jatuh ke lantai.